Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kampanye penyampaian visi dan misi calon kepala desa Lalabata 2022-2029. Yang terhormat Bapak PLH Desa Lalabata, yang terhormat Bapak Camat Terlau atau mewakili beliau, yang terhormat Ketua DPD, yang terhormat Bapak Babin Kantimas, Bapak Babinsa, yang terhormat Ketua Panitia Pilkades Desa Lalabata, dan peristimewa yang saya hormati para calon kepala desa, kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi politik demokrasi di Lalabata 2022-2029. Calon nomor 1 Pak Hermandin Tamrin, calon nomor 2 Pak Aris Tahir, calon nomor 3 Faisal Hatta, dan calon nomor 4 Pak Alamsa. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi sebelum masuk ke acara inti atau pemaparan visi dan misi nanti, terlebih dahulu mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatullah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk hadir di tempat yang sederhana ini di aula Desa Lalabata guna melaksanakan suatu kegiatan yang tak kalah pentingnya, yaitu pemaparan visi dan misi para calon kepala desa Lalabata. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan uswatul hasanah, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, Nabi yang insyaallah akan mengantar kita nantinya dalam semua-semuanya masuk ke surganya Allah. Amin. Jadi sebelum saya masuk ke acara pemaparan, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Adinda PLH Desa Lalabata untuk memberikan sambutannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ya, jadi mungkin tidak terlalu lama lah mungkin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Camat Terlau yang wakil beliau yang diwakili oleh Kakanda Nasri, yang kami hormati Ketua DPD Desa Lalabata, yang kami hormati Bapak Babin Kantimas Desa Lalabata, Bapak Babinsa Desa Lalabata, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Lalabata tahun 2022, yang kami hormati beserta jajaran, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, jajaran keamanan dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, dan teristimewa yang kami banggakan dan yang kami hormati para calon kepala desa Lalabata tahun 2022. Mari kita beri aplaus dulu kepada para calon kepala desa. Nah, luar biasa nih. Jadi supaya semangat visi misi dibarengi nanti pada saat salah satu daripada calon yang duduk, insya Allah akan semangat juga untuk melaksanakan program-program yang nantinya akan dilaksanakan. Ya, ada nomor urut 1 Bapak Herman bin Tamrin SPD, yang nomor urut 2 Bapak Aris Tahir, nomor urut 3 Bapak Faisal Hatta, nomor urut 4 ada Bapak Alamsyah Esos. Jadi tentu pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bersama-sama, pada siang hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih sempat berkumpul dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan kepala desa Lalabata, yang tentunya ini merupakan satu item penting dalam proses
tahapan. Salam serta salam telah kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suatu hasanah pada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tentu singkat saja yang perlu kami sampaikan. Sekiranya dalam proses pemaparan visi misi nantinya bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala, dan semoga apa yang disampaikan para kandidat calon kepala desa ini merupakan suatu item yang akan nantinya betul-betul dilaksanakan ketika salah satu daripada 4 calon ini akan terpilih nanti di tanggal 19 Desember tahun ini. Jadi tentu kami berharap bahwa dan masyarakat Lalabata pada umumnya berharap kepada keempat calon ini menyuguhkan visi misi yang betul-betul menyentuh, yang betul-betul tepat sasaran, yang betul-betul nantinya bisa mensejahterakan masyarakat desa Lalabata untuk kedepannya lebih baik, dan tentu untuk proses pembangunan yang ada di desa Lalabata yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi pembangunan sumber daya manusianya, baik dari infrastrukturnya, baik dari sektor ekonomi dan sektor lainnya. Tentu ini kami berharap seperti itu. Jadi selaku warga desa Lalabata, tentu yang pertama tentu kami ingin mengajak semua pendukung ataupun simpatisan daripada calon kepala desa untuk tetap menjaga silaturahim tertiban desa Lalabata agar tetap kondusif, sehingga nantinya bisa menjadi bisa dicontohi oleh desa-desa lain bahwasanya di desa Lalabata damai, tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Itu tentu kami harapkan. Jadi melalui forum ini kami bersama stakeholder desa Lalabata, baik BPD, Babin Kaptimnas, lembaga-lembaga desa lainnya, tentu bersinergi untuk menciptakan pilkades yang damai dan tentunya bermartabat. Demikian mungkin dari kami selaku pemerintah desa Lalabata yang tentunya diamanahkan sebagai pelaksana harian kepala desa Lalabata. Bila cukup hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sambutan berikutnya dari Bapak Ketua BPD untuk memberikan sambutannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Teneterlau atau yang mewakili, yang kami hormati PLH Kepala Desa Lalabata, yang kami hormati Babin Kantipmas Desa Lalabata, yang kami hormati Babinsa Desa Lalabata, yang kami hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Lalabata, yang kami hormati para anggota BPD Desa Lalabata yang hadir, dan teristimewa kepada para calon kepala Desa Lalabata. Alhamdulillah pada hari ini keempat calon sehat-sehat semua saya lihat ya, dan tentu kami doakan mudah-mudahan sehat ya, amin. Jadi untuk Bapak Herman Bintan Rin calon nomor urut 1, kepada Bapak Haris Tahir calon nomor urut 2, Bapak Pasal Hatta calon kepala desa nomor urut 3, Bapak Alamsyah Esos calon kepala desa nomor urut 4. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada tahapan pilkades, yaitu penyampaian visi dan misi atau tahapan kampanye
calon kepala desa Lalabata untuk tahun 2023-2029. Ya, dan pada hari ini tentu kami sangat berbahagia bahwa semua calon dan para pendukung yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian untuk tetap mengedepankan yang namanya keamanan tertib dalam tahapan pilkades di Desa Lalabata ini. Dan tentu kami dari BPD menyampaikan terkait dengan penyampaian visi misi ini, dan khususnya yang ada juga di rumah, karena saat ini juga kami sampaikan bahwa kegiatan penyampaian visi misi ini di live di halaman Facebook Pemdes Lalabata, jadi yang ada di rumah juga bisa menonton langsung penyampaian visi misi ini. Dan kami sampaikan mari kita menjaga pemilihan kepala desa ini tetap, mudah-mudahan tetap aman, terlaksana dengan baik, ya, dan tentunya yang kita harapkan tetap menjaga silaturahmi. Silaturahmi ini yang perlu kita lakukan. Jangan lagi sebombe-bombe. Ya, apalagi pemilihan kepala desa ini adalah cuma bela-bela nih. Jadi cuma ada prosesnya. Jadi untuk memilih pemimpin harus ada yang dipilih dan ada yang memilih. Jadinya, Lalabata hidupnya masih diseging, hidupnya jadi aja di sebombe-bombe, ya, CD lokasi A, deniwa ada sedikit belana, deniwa ada ya, baku kan? Ya, tapi mudah-mudahan demo tadi, ya, jadi kami tentunya mengharapkan tetap menjaga namanya silaturahmi. Ya, mudah-mudahan ini tuh kalau selesai ini, ya, kita harapkan mudah-mudahan matang mana kita aja nakanya sebombe-bombe. Ya, majama-jama kan mulai dampung. Ya, yang intinya kami dari BPD mengharapkan tetap menjaga silaturahmi. Kembali kita menyampaikan pokoknya dalam pertarungan atau demokrasi saat ini, ya, mari kita jalankan dengan baik. Ya, kita mudah-mudahan di Desa Lalabata ini pemilihan kepala desa di sini tentunya berjalan dengan baik, aman, tertib, terkendali, dan tetap menjaga silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya Bapak Camat Candi Trilau atau mewakili beliau, silakan Pak Nasri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak PLH ke Desa Lalabata, yang terhormat Bapak Babin Kantipmas Desa Lalabata, Bapak Babinsa Desa Lalabata, terhormat Bapak Ketua BPD Desa Lalabata, yang terhormat para calon kepala desa yang saya cinta dan saya banggakan, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita. Dan sampai yang saya hormati
Bapak Ketua Panitia, dan yang saya cinta dan saya banggakan Bapak para tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama mengikuti penyampaian visi misi calon kepala desa di Desa Labata ini. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tentu suatu kebanggaan dan partisipan kita masyarakat semua Desa Labata telah berhasil melaksanakan penyampaian visi misi oleh calon kepala desa ini mulai dari awal sampai terakhir nanti ini. Mudah-mudahan bisa berjalan tertib, damai dan aman. Dari 10 desa dan kelurahan di kecamatan ini, tahun ini ada 6 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa di kecamatan Tanitelo ini, dan 28 desa di Kabupaten Baru dari 7 kecamatan yang ada. Kemarin sudah dilaksanakan secara serentak di Kecamatan Tanitelo ini, namun sesuatu hal barangkali pertimbangan dari panitia Desa Labata sehingga pelaksananya untuk penyampaian visi misi baru hari ini akan dilaksanakan. Tentu tidak mengurangi daripada apa yang kita laksanakan semua inginkan bersama, dengan harapan bahwa semua calon kita ini adalah calon yang terbaik. Dan insya Allah tinggal beberapa hari ini dan hari Senin nanti merupakan hari H daripada pelaksanaan pemilihan calon kepala desa. Tentu mana di antara yang 4 calon ini yang paling banyak suaranya itulah yang terbaik. Dan kami harapkan nantinya siapapun yang naik menjadi kepala desa untuk periode 2022-2029 di Labata ini, bagaimana kita masyarakat mempersatukan kembali niat kita untuk membantu dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Labata ini ke depan, baik pembangunan pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, begitu pula pembangunan lainnya, sehingga dalam interval 6 tahun ke depan desa kita ini bisa berubah wajahnya mulai sekarang sampai ke 6 tahun ke depan. Tentu dengan pelaksanaan hari ini nanti kita masyarakat melihat, mendengarkan penyampaian visi misi keempat calon ini mau diapakan Desa Labata kita ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dengan visi misi yang disampaikan nanti ini akan dituangkan dalam nanti RPJMD desa, sehingga program 6 tahun ke depan bisa kita lihat dan bagaimana aplikasi atau pelaksanaan dari desa yang terpilih. Kemudian program untuk 1 tahunnya tentu dalam interval 6 tahun nanti berbagai masukan-masukan dari masyarakat kita, baik dari tokoh masyarakat agama, petani, begitu pula tokoh masyarakat pemuda dan lain sebagainya, sehingga desa kita ini ke depan mudah-mudahan 6 tahun ke depan ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi kepada calon desa yang terpilih nantinya. Dan yang terakhir, kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam pelaksanaan pilkada ini sampai nanti berakhirnya ada yang terpilih dan pelaksanaan pemerintah ke depannya,
selalu berjalan tertib, damai dan aman. Itulah harapan kami dari pemerintah kecamatan. Mudah-mudahan pelaksanaan penyampaian visi misi hari ini bisa berjalan tertib, damai dan aman. Tentu terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana yang sudah bisa melaksanakan acara kita pada hari ini, dan sekali lagi tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi di antara masyarakat kita. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pilha, Bapak KPDPD dan Bapak Camat Tetrenggalek yang mewakili beliau atas segala sambutan-sambutannya, yang intinya bahwa menghimbau dan mengharapkan kepada para kandidat dan para wajib pilih, terutama di warga Lalap Bata, agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian. Semoga sampai hari H dan nanti kita temukan pemenang atau pemimpin yang amanah, insyaallah. Amin. Jadi berikutnya saya serahkan mic ini kepada Adinda Ketua untuk memandu kegiatan berikutnya. Kemudian sambutan ada mungkin yang ingin disampaikan. Silakan Dinda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Tanetengau atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Lalap Bata beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Pilha Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Babin Kaptipmas beserta Bapak Babinsa yang hadir dalam kesempatan pemaparan visi misi calon Kepala Desa Lalap Bata periode 2023-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehadiran kita semua di tempat yang cukup segar hari ini, guna melaksanakan suatu prosesi berdasar dari tahap agenda Perbuk 30 tahun 2002 tentang pemaparan visi dan misi calon kepala desa. Berdasar dari persoalan itu bahwa kami dari panitia pelaksana sebenarnya berdasar dari tahapan bahwa dimulai semenjak visi misi ini atau kampanye ini dimulai di tahapan tanggal 12, 13 sampai 15. Kenapa kita mengambil satu waktu saja karena berdasar terkait persoalan suhu politik di Lalap Bata, mempertimbangkan terkait persoalan keamanan dan ketertiban, sehingga kita melakukan secara terbatas di hari terakhir dengan konsep via live streaming dan langsung dengan membatasi peserta yang hadir. Sesuai dengan komitmen kita semua, apalagi yang saya hormati para calon dan para simpatisan yang hadir, di tanggal 12 kemarin itu sudah ada penandatanganan deklarasi Pilkades Damai. Jadi kita masing-masing telah menandatangani terkait persoalan fakta integritas, bagaimana mewujudkan Pilkades yang damai berdasar prinsip langsung, bebas, rahasia, umum, jujur dan adil. Nah, berdasar dari persoalan itu, sebentar lagi kita akan menyaksikan pemaparan visi dan misi para calon kandidat kita untuk calon kepala desa Lalap Bata. Disinilah kita akan melihat sejauh mana gambaran mau dibawa kemana desa Lalap Bata kita ke depan, sejauh mana gambaran untuk apa dan bagaimana dan untuk siapa ke depannya. Berdasar dari pemaparan ke depan nanti ini akan melihatkan pada kita semua bahwa gagasan dalam membangun desa itu sangat penting. Karena itu visi misi yang akan dipaparkan hari ini yang akan tertuang menjadi RPJMDes Desa Lalap Bata selama 6 tahun ke depan. Sehingga ini bukan hanya semacam formalitas, bukan hanya semacam prosesi,
melainkan gagasan-gagasan yang akan para calon sampaikan di depan kita ini menjadi acuan pembangunan penyusunan program 6 tahun ke depan yang akan tertuang di RPJMDes Desa Lalak Bata. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Mudah-mudahan harapan kita semua untuk para calon, untuk bagaimana menyampaikan kepada para tim suksesnya semua, untuk bagaimana saling menghargai, saling mengingatkan, bagaimana kita wujudkan optimalisasi Pilkades ini yang tidak kita rasa lagi nih sisa 4 hari ke depan. Ini adalah pesta hanya 6 tahun sekali. Janganlah kita cederai pesta demokrasi kita di Desa Lalak Bata ini dengan hal-hal yang tidak etis, yang tidak sesuai dengan apa etika dan budaya kita di Desa Lalak Bata. Ya, mungkin cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembacaan atau pemaparan visi dan misi, ya, jadi sebaiknya mungkin kandidat berdiri di depan membacakan visi misinya, ya, begitu, ya, ya, sepakat. Jadi untuk lebih meriahnya dulu mungkin kita kasih aplaus dulu buat 4 calon. Ya, terima kasih. Jadi kami dari panitia berharap bahwa tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik apa visi misi atau gagasan-gagasan dari para kandidat 4 ini, 1, 2, 3, dan 4 nantinya, supaya kita bisa menjadikan suatu pertimbangan, mungkin begitu, penilaian dari gagasan-gagasan yang dilempar nanti oleh para kandidat. Ya, bisa apa? Bisa. Jadi di posisinya Pak Polha mungkin di situ, ya silakan. Mungkin bisa nanti di situ. Jadi sambil nanti ya bisa. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Mohon maaf ini, mohon maaf semuanya. Ya, jadi memang kelihatan mantap kalau misalnya yang berdiri di depan itu hanya kandidat sendiri. Ya. Aplaus dulu untuk calon. Ya, ini yang kita harapkan, menjaga kedamaian, saling menjaga kekompakan. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena saya lihat para kandidat sudah tidak sabar lagi untuk menyampaikan visi misinya, gagasan-gagasannya, dan saya berharap kepada warga masyarakat yang sempat hadir, dan kalau tidak sempat hadir, silakan nonton live streaming di Pemdes Lalak Bata. Ya, jadi saya persilakan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya berdasarkan nomor urut saja. Jadi saya persilakan Bapak kandidat nomor 1, Bapak Herman bin Tamrin SPD, untuk membacakan visi dan misinya. Silakan, Pak. Silakan. Berdiri supaya kelihatan gagahnya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
usalli wa usallim ala Rasulil Karim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, kalau sebut satu persatu lama yang di depan tadi ini semua yang duduk. Kemudian saya banggakan dan saya hormati kakanda saya Haris nomor urut 2, hidup nomor 2. Okay. Yang saya hormati ayanda saya nomor urut 3 Aisal Faisal Hatta, hidup nomor 3. Ya. Yang saya hormati calon nomor 4 orang tua saya, kakanda saya Pak Alamsyah SOS, hidup nomor 4. Ya. Izinkan saya menyampaikan visi saya nomor urut 1. Pemerintah desa yang bekerja nyata dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian ada 6 pemerintah desa. Yang pertama, pemerintahan desa artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Yang kedua, bekerja nyata mengandung maksud, komitmen, wujud kerja terukur dan implementasi pembangunan tepat sasaran. 3, bekerja bersih maksudnya transparansi penganggaran, pemerintahan yang terbuka dan anti KKN. 4, adil artinya merata aspek pembangunan untuk masyarakat. 5, makmur, peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi perekonomian, jasmani dan rohani. 6, sejahtera mengenai arti lingkungan hidup yang kondisi aman dan tentram. Jadi ada 6. Kemudian visi misi ada 6 juga. Ya, pertama, meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian desa. 2, peningkatan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat desa melalui program pemerintah desa. 3, mengedepankan kejujuran, keadilan, transportasi dalam kehidupan baik dalam pemerintahan maupun dalam atau dengan masyarakat desa. 4, meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui mitra kerja guna mewujudkan masyarakat yang makmur. 5, meningkatkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melayani masyarakat. 6, mewujudkan prestasi desa melalui keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan olahraga. Dan terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengoptimalkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Alhamdulillah, tadi visi misi yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya Herman bin Tamrin, ya, selaku nomor urut 1. Mari sama-sama kita memilih yang terbaik, karena 4 ini adalah yang terbaik. Jadi pilih yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor 1. Singkat mungkin tapi padat. Ya. Jadi di sini kami tidak membatasi waktu. Jadi tidak ada kita waktu yang diberikan untuk sekian menit atau waktunya untuk membaca visi misinya. Jadi silakan mungkin bisa berkreasi di depan untuk membaca visi misinya. Terima kasih untuk calon nomor 1. Silakan kandidat nomor 2, Bapak Aris Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pembacaan visi misi calon kepala desa tahun 2022-2029 insya Allah. Yang kami hormati, teristimewa adik saya, kakak saya calon kepala desa Lalabata, ada nomor urut 1 Bapak Herman bin Tamrin SPD, nomor urut 3
kakak saya Faisal Hatta. Nomor urut 4 kakak saya Alamsa Esos. Yang kami hormati Kepala Desa atau PLH Desa Lalabata. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Lalabata beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Kepala Desa Lalabata secara umumnya dan secara terhormat, dan kami cintai dan sayangi seluruh masyarakat Desa Lalabata yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkanlah saya membacakan dan ketika saya menyampaikan visi misi saya selaku calon nomor urut 2 Kepala Desa Lalabata, insya Allah di tahun 2022 tanggal 19 bulan 12 2022, 6 tahun ke depan insya Allah kami akan jabat kalau memang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sampaikan bahwa saya bacakan visi misi ketika saya terpilih jadi kepala desa, insya Allah saya akan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat visi misi ini. Pendahuluan, visi merupakan gambaran besar untuk masa depan sebagai tujuan utama serta pandangan ideal yang harus dicapai dengan daya upaya bersama melalui visi ini. Diharapkan akan dicapai sebuah perubahan positif untuk Desa Lalabata menjadi desa yang maju, mandiri, aspiratif, inovatif, serta produktif sebagai bakal calon kepala Desa Lalabata. Dan melalui beberapa proses refleksi yang digali dari nilai luhur seluruh komponen masyarakat serta proyeksi dan seluruh potensi masyarakat Desa Lalabata. Maka visi Aris Tahir selaku calon nomor urut 2 selama 6 tahun ke depan dijabarkan dari aspek kemajuan, mandiri, religius, pembangunan yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya-upaya pelaksanaan terwujudnya visi merupakan upaya yang dilaksanakan berdasarkan misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindak nyata, tetapi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Pada hakikatnya, misi akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah misi untuk meraih visi bakal calon kepala desa Lalabata seperti yang akan diuraikan di bawah ini dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan dan internal maupun eksternal. Maka misi ini dijabarkan dalam 5 garis besar misi, diantaranya pembangunan infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan agama, serta pemerintahan yang akan dijabarkan secara lengkap. Bab 2, inilah tujuan visi misi. Di misi mewujudkan Desa Lalabata maju, mandiri dan religius melalui pembangunan berkelanjutan yang partisipatif serta efisiensi tata kelola pemerintahan lebih baik. Adapun visi ini akan kami jabarkan atau saya jabarkan sebagai nomor urut 2. Pokok misi A, lebih maju, meningkatkan daya saing dan keunggulan sumber daya manusia
sumber daya manusia Desa Lalabata melalui dukungan pada pendidikan yang berkualitas, menunjang kreativitas dan inovatif sehingga menciptakan sinergitas pada masyarakat. B. Mandiri. Masyarakat Desa Lalabata mampu menyalurkan seluruh potensi, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier di Desa Lalabata. C. Religius. Masyarakat Desa Lalabata memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya serta norma-norma agama untuk menciptakan ketentraman yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Lalabata yang kita cinta ini. D. Pembangunan berkelanjutan partisipatif. Pembangunan berlandaskan SDGs yang berasaskan kearifan lokal, gotong royong, dan melibatkan pemangku kepentingan sehingga sinergis dan berbagai bidang. E. Tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang berprofesional, transparan, akuntabel, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan efektif. Bab 3. Misi. Upaya-upaya untuk mewujudkan visi dimulai dan penerapan misi yang diharapkan dapat diaplikasikan dan masyarakat Desa Lalabata akan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Adapun misi bakal calon kepala Desa Lalabata Aris Tahir calon nomor urut 2 sebagai berikut. A. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara partisipatif dan tepat guna yang modern. Pengembangan infrastruktur yang partisipatif merupakan langkah awal dalam memajukan sumber daya yang ada dengan melibatkan stakeholder menuju efisiensi pembangunan. Pengembangan infrastruktur meliputi infrastruktur pada pertanian, drainase, pariwisata, pusat perbelanjaan, olahraga, normalisasi sungai, elektrifikasi, dan digitalisasi desa. Kenapa saya meningkatkan pembangunan? Karena kita melihat Desa Lalabata ini merupakan desa yang harus kita bangun dan yang kita cinta ini merupakan wajib dan wajib kita lakukan. Ketika saya terpilih, itu akan saya lakukan dan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. B. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Pengembangan diprioritaskan untuk mendorong produk unggulan desa, pengolahan hasil pertanian, PSP, pertumbuhan wirausaha baru, usaha kecil, rumahan, serta pembinaan terhadap kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Memelihara nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma agama pada masyarakat. Mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal pada interaksi masyarakat dengan berlandaskan pada norma-norma agama yang dapat meningkatkan ketaatan demi terwujudnya rasa aman, tentram, dan damai. D. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Menerapkan konsep Stable Development Goals SDGs pada pembangunan yang berlandaskan semangat gotong royong demi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. E. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan
demi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dan inilah yang saya bacakan 5 visi saya, Aris Tahir, calon kepala desa nomor urut 2, yang tadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketika saya terpilih jadi kepala desa nomor urut 2, insya Allah pertanggungjawaban saya dunia dan akhirat itu akan terlaksana. Penutup, pemilihan umum kepala desa Lalabata telah mencapai titik kehancuran, namun haruslah selalu disikapi dengan dingin dan bijak, karena persatuan masyarakat desa Lalabata haruslah tetap terjaga agar senantiasa menjaga silaturahim dan saling merangkul dalam nilai gotong royong sebagai fundamental pada pembangunan berkelanjutan ini. Maka dari itu, demi kemajuan dan kebersamaan yang harus tetap terjaga, saya Aris Tahir nomor urut 2 menyatakan siap menang dan siap kalah dalam pemilihan kepala desa Lalabata tahun 2022-2029 insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu buat calon nomor 2. Jadi tentunya saya berharap bahwa ketika kandidat membacakan visi dan misinya, bisa mungkin memberikan kita aplaus. Jangan karena misalnya dukungan, tapi calon kita dukung, kita aplaus. Kita bersatulah dulu. Ya, jadi kita hanya berharap bahwa kita simak visi misinya. Kalau memang tujuannya adalah kedepannya untuk desa Lalabata, kemajuan Lalabata, silakan aplaus saja, tidak apa-apa. Jangan melihat tanda dukung. Jangan singkirkan dulu itu. Sepakat? Ya, makasih. Aplaus. Ya, makasih untuk calon kandidat nomor 2 Bapak Aris Tahir. Untuk berikutnya, saya panggil Bapak Faisal Hatta, calon urut nomor 3 untuk membacakan visi dan misinya. Silakan. Ya, nomor 3. Aplaus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili beliau, yang kami hormati PLH Desa Lalabata, yang kami hormati Ketua BPD bersama dengan jajarannya, dan yang kami hormati Babin Kantipmas Desa Lalabata, dan yang kami hormati Babinsa Desa Lalabata, yang kami hormati panitia pemilihan kepala desa Lalabata bersama dengan jajarannya, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan saya, saudara saya yang berkompetisi di calon kepala desa Lalabata. Semoga apa yang kita akan rencanakan ke depan bisa berhasil, insya Allah. Amin. Dan terkhusus kepada segenap seluruh warga masyarakat desa Lalabata, orang tua kami, saudara kami, semoga apa yang kita cita-citakan menjadikan pemilihan kepala desa Lalabata ini aman dan tertib, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah saya pribadi calon kepala desa Faisal Hatta nomor 03 berdiri di depan kita, begitu pula semua warga masyarakat Desa Lalabata yang hadir bersama akan mendengarkan program kerja calon kepala desa nantinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen visi misi dan program kerja bakal calon kepala desa Lalabata. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pencalonan dalam pemilihan kepala desa. Bapak Ibu yang kami hormati, dokumen ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman membaca terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui program kerja yang berdasar pada visi dan misi. Dokumen visi dan misi dan program kerja ini disajikan dalam konsep dan bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu membaca dalam memahaminya, insya Allah. Dengan dokumen ini diharapkan membaca dapat memahami mengenai visi, misi dan program kerja kami selaku bakal calon kepala desa nomor urut 3 Faisal Hatta, insya Allah ke depannya. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa konsep dan pemikiran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan kita pedomani untuk menjadikan Desa Lalabata jauh lebih baik ke depannya, insya Allah. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna meningkatkan pembuatan visi, misi dan program kerja pada kesempatan dan pada waktu mendatang. Lalabata 15 Desember, penyusun Faisal Hatta. Bab 1 pendahuluan. Lalabata merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanditelau, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi yang tidak jauh dari perbatasan dengan Kabupaten Pangkep, memudahkan Desa Lalabata untuk terus mengembangkan di bidang ekonomi ditambah sumber daya alam dalam kurung SDA yang mumpuni untuk terus dikembangkan melalui sektor pertanian, peternakan hingga di perdagangan. Tidak hanya itu, sumber daya manusia dalam kurun SDM yang dimiliki Desa Lalabata juga tidak kalah mumpuninya, baik dalam keagamaan, olahraga maupun kebudayaan. Potensi tersebut yang demikian di Desa Lalabata tidak diragukan lagi. Di sisi lain, saat ini semakin banyak anak Desa Lalabata yang melanjutkan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Dilihat dari sosial budaya, masyarakat Desa Lalabata mayoritas beragama Islam. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, peternak, dan pedagang, dan sebagian kecil lagi pegawai negeri sipil, karyawan dan buruh. Potensi masyarakat Desa Lalabata juga sangat bagus untuk dikembangkan dan dilestarikan. Hal ini dilihat masih kuatnya masyarakat terhadap aturan negara, agama, dan adat budaya.
beberapa program pemerintah di bidang pendidikan sudah mulai tumbuh. Ini bisa dilihat dengan rehabilitasi sekolah, baik yang formal maupun non-formal. Perkembangan di bidang keagamaan di beberapa dusun cukup maju. Hal tersebut terlihat adanya rehabilitasi berat maupun ringan tempat ibadah, hadirnya majelis pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Pada sektor pertanian, Desa Lalabata merupakan salah satu desa yang merupakan penghasil pertanian padi dan singkong yang cukup besar dan berhasil. Namun demikian, sektor pertanian dan perdagangan Desa Lalabata ini cukup strategis untuk dikembangkan menjadi desa, serta perdagangan dan peternakan karena memiliki pasar desa dan lahan yang memadai. Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Dari pemaparan tersebut, Desa Lalabata sebagai desa strategis memiliki dampak yang ditimbulkan sehingga perlu ditangani dengan serius. Mari kita bersama-sama merapatkan barisan untuk bahu-membahu membangun Desa Lalabata yang lebih baik. Insya Allah 6 tahun ke depan jika kami yang diamanahkan untuk menjadi kepala desa di Lalabata. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lanjut bab 2, visi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi merupakan harapan atau cita-cita yang kita ingin mewujudkan bersama masyarakat dan pemerintah desa dalam kurun 6 tahun ke depan. Visi juga berangkat dari potensi atau masalah yang ada, dan itulah yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan untuk 6 tahun ke depan. Lalabata sudah menjadi baik, namun demikian kita berharap akan lebih baik lagi, insya Allah. Adapun visi kami selaku bakal calon kepala desa Lalabata, yaitu insya Allah jika kami diamanahkan mewujudkan Desa Lalabata transparan, nyaman dan mandiri ekonomi sebagai kawasan pertanian dan perdagangan yang bernapaskan keagamaan. Lalabata adalah 70% mempunyai masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, ditunjang dengan adanya makam-makam bersejarah. Maka kita harus tingkatkan budaya keagamaan kita agar kita bisa menjadikan Lalabata ini nuansa agamanya lebih serius dan lebih bagus. Insya Allah ke depan saya akan melaksanakan pengajian dan zikir bersama setiap tahun, melaksanakan di hari besar Islam atau hari raya Islam. Jangan kita rayakan hanya tahun baru, tapi yang sangat penting adalah kita rayakan adalah tahun baru Islam. Itu momen kita sebagai Desa Lalabata, yang ditambah dengan adanya masjid yang bersayar di Lalabata ini, kita harus kembangkan lebih besar lagi, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, para calon kepala desa Lalabata. Bab 3, misi. Misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dan penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan daripada visi tersebut di atas antara lain. 1. Pelaksanaan pemerintah desa yang transparan, terbuka, ramah dan nyaman, insya Allah. Yang kedua, pelaksanaan penggunaan anggaran yang tepat sasaran agar kita tidak mubaksir dengan pembangunan itu. 3.
memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang telah kami sampaikan tadi. 4. Mengedepankan gotong royong dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif masyarakat untuk meningkatkan percepatan perekonomian untuk desa Lalabata nantinya. 6. Meningkatkan hasil pertanian. Meningkatkan hasil pertanian setelah kami menelusuri, saya adalah Faisal Hatta lahir di desa Lalabata, sangat mencermati bahwa pertanian di desa Lalabata sangat membutuhkan beberapa alat-alat yang canggih untuk memajukan petani dan menambah kesejahteraan petani. Contohnya, insya Allah jika saya terpilih nanti, saya akan berani memakai alokasi dana desa atau yang dikirimkan oleh pusat untuk pengadaan bibit tani yang berkualitas, insya Allah ke depannya. Baik di pertanian maupun di perkebunan, insya Allah saya tidak tanggung-tanggung akan pengadaan itu. Kemudian yang 7, mendorong optimalisasi BUMN desa sebagai wadah menuju desa mandiri. Bab 4, program kerja. A. Bidang pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional. Mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa harus jujur, profesional, amanah, ramah, dan berwibawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal antara lain. 1. Aparatur pemerintah desa Lalabata perlu lebih dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, insya Allah nantinya. 2. Transparansi informasi keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa maupun aparatur desa lainnya. Segala keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang dapat pengelolaan minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah mufakat desa serta membuat laporan kepada BPD selaku mitra kerja kepala desa. 3. Peningkatan sinergitas kinerja dengan BPD. Badan Musyawarah Desa BPD yang anggotanya merupakan tokoh wakil masyarakat dan sebagian mitra kerja kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat harus melalui diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategi terhadap pembangunan di desa. Selain itu BPD juga meminta kepada sesuai dengan tugas dan fungsinya, insya Allah. 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang cepat dan memuaskan. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak menakut-nakuti, mengintimidasi, serta tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat sepanjang pelayanan yang dibutuhkan. Masyarakat
bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. B. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak sehingga kurang baik menjadi lebih baik dari yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, dan dari yang rusak menjadi lebih bagus. Untuk itu perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja pemerintah desa. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah: 1. Pembangunan mental dan akhlak manusianya atau masyarakatnya. 2. Pembangunan fisik. 3. Pembangunan sarana transportasi. 4. Pembangunan sarana pendidikan. Dan 5. Pembangunan bidang olahraga. Bidang pertanian, sebagian besar penduduk desa Lalabata adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani di desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, sulitnya mendapatkan air di musim kemarau, peralatan pertanian yang belum memadai, dan lain-lain. Dengan demikian desa akan hadir memberikan solusi sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, insyaallah. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi desa dan didukung dengan infrastruktur yang memadai meliputi: 1. Pembangunan BUMDes atau BUMDes berdasarkan potensi yang ada di desa. Alhamdulillah BUMDes sudah cukup memperlihatkan taringnya. Dia sudah mampu membangun salah satu wisata terbesar di desa Lalabata yang bertepatnya di Lapabila atau Barutonge. Insyaallah ke depan semoga apa yang kita cita-citakan, BUMDes inilah yang akan mampu mendanai atau menambah kesejahteraan para petani di Lela Lalabata ini. 2. Meningkatkan fasilitas bagi petani dan kelompok tani untuk mendapatkan akses terhadap sarana pertanian yang mudah. 3. Meningkatkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan seperti perintisan peningkatan jalan tani dan lainnya. Kami telah melihat dengan kacamata kami bahwa salah satu dusun tertinggal di wilayah desa Lalabata adalah dusun Baju-Baju. Semoga kedepannya jika saya yang terpilih menjadi kepala desa, saya akan melakukan pembangunan yang merata, insya Allah. D. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui: 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan polindes, posyandu, balita, dan lansia, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, pelayanan pemeriksaan ibu hamil, stunting, dan lain-lainnya. 3. Fasilitas pelayanan pendidikan dasar dan lanjutan. 4. Bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu. Bantuan kebutuhan hidup dan perumahan bagi warga miskin. Insyaallah kami akan melakukan pembangunan atau pemberian bantuan bedah rumah kepada setiap warga yang miskin, insyaallah ke depannya. Bab 5 penutup. Tidak ada gading yang tak rela, tidak ada manusia yang tak sempurna. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi insya Allah yang menentukan hasilnya adalah Allah dan kinerja kita kepala desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang dalam untuk dapat dilaksanakan menjadi
program pemberdayaan desa bersih dan bermartabat. Demikian penyusunan visi dan misi ini. Program kerja ini dibuat agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Lalabata, Kecamatan Panitilau, Kabupaten Baru nantinya, serta sebagai bahan persyaratan pencalonan kepala desa. Penyusun calon kepala desa Faisal Hatta nomor urut 3 insya Allah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf jika ada tingkah laku kami, cara berbicara kami yang tidak sopan, kami sekali lagi mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk nomor 3. Makasih untuk Bapak calon nomor urut 3 sudah membacakan atau memaparkan visi dan misinya. Bagaimana para peserta atau masyarakat Lalabata? Masih semangat? Ini kalau kopi agak. Jadi untuk berikutnya, untuk mempersingkat waktu, saya panggil calon nomor 4, Bapak Alamsa Esos, untuk membacakan visi dan misinya. Silakan Pak. Saya ucapkan dulu selamat datang Pak Camat Panitilau atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, di tengah-tengah kita ini hadir Bapak Camat Panitilau. Selamat datang Pak. Yang saya hormati saudara saya Kasih Pemerintahan Pak Nasri, Kasih Iqbal Pak Jabar, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, Ketua Panitia beserta jajarannya yang saya hormati pula, dan saya yang lebih banggakan lagi saudara-saudara saya yang ada di depan dan sama-sama menyaksikan berdiri saya di depan ini adalah saudara-saudara saya yang kebetulan juga calon. Dari nomor urut 1 Pak Herman bin Tamrin, nomor urut 2 Pak Haris Tahir, nomor 3 Pak Faisal Hatta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kelimpahan untuk bersama-sama hadir di Aula Langkanai di kantor Desa Lalabata ini untuk mendengarkan visi misi para calon kepala desa Lalabata tahun 2023-2029. Walaupun sekarang lagi hujan, tapi itu yang namanya bikin sejuk. Ini namanya berkah. Berkah. Terima kasih. Salam dan taslim kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai panutan untuk kita semua. Baiklah, saya pertama membacakan tentang visi, karena sebagai calon kepala desa harus mempunyai visi dan misi. Kalau tidak punya visi dan misi, tidak usah jadi calon. Makasih. Pendahuluan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Saya mungkin lompat-lompat saja karena mungkin kalau saya baca mungkin terlalu lama. Desa Lalabata sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Baru tentu saja dalam penyusunan visi misi dan program kerja calon kepala desa Lalabata akan selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Baru. Penerapan visi dan misi program kerja ini akan memperhatikan kebijakan dan kearifan lokal serta kemampuan dan adat istiadat setempat dengan pertimbangan utama faktor keseimbangan kewilayahan, sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa Lalabata maupun masyarakat yang lebih luas. Sebagai tujuan dan gambaran masa depan yang ingin dicapai, maka kemudian dituangkanlah sebagai visi bakal calon kepala desa, yaitu Alamsah nomor urut 4. Jadi visi saya itu mewujudkan desa Lalabata yang lebih maju, sejahtera, taat asas, bermartabat, religius dan mandiri. Di sini ada pokok visi. Pokok visi yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi itu ada yang lebih maju, sejahtera, taat asas, bermartabat, religius dan mandiri. Yang pertama lebih maju. Lebih maju karena SDM kita sudah maju. Kita mempunyai berjiwa kreatif dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta didukung kondisi infrastruktur yang baik dari lingkungan yang lestari sehingga terselenggara sebagai aktivitas yang mendorong kemajuan desa untuk kita yang cinta ini. Sejahtera itu berlandaskan kearifan lokal, gotong royong dan melibatkan semua stakeholder desa dalam pengembangan perekonomian dan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram. Taat asas kondisi masyarakat desa Lalabata yang menjunjung tinggi nilai sosial serta kepatuhan terhadap supremasi hukum. Bermartabat, meningkatkan kondusivitas desa agar terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat desa. Religius, kondisi masyarakat desa Lalabata yang menjunjung tinggi norma-norma agama. Mandiri, masyarakat yang mampu mendayagunakan seluruh potensinya, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari visi saya ini mempunyai misi untuk meraih visi calon kepala desa Lalabata yang sudah diuraikan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi bakal calon desa Lalabata sebagai berikut. Hadirin yang saya hormati, jadi misi itu dari nomor urut 04. Pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan secara partisipatif. Kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik. Nomor 3, meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat baik melalui UMKM, usaha mikro kecil menengah dan
badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDesa. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas dan perluasan layanan kesehatan dan pendidikan anak. Keenam, memelihara nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Lalabata. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut ke program kerja. Di sini ada bidang pemerintahan desa. Yang tadi sudah disebutkan tadi di misi saya, itu memisalkan kinerja perangkat desa. Saya sudah puas dengan pelayanan apa yang ada di Desa Lalabata yang kemarin-kemarin. Mungkin ya perlu kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Mungkin apa supaya masyarakat datang jadi senyum, sapa dan ramah yang perlu, sama yang kemarin-kemarin juga. Itu pun juga nanti ke depannya begitu juga. Makasih. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sinergitas antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, terutama yang bersifat strategis. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor desa yang memadai, insya Allah. Peningkatan pelayanan masyarakat, pemenuhan data desa. Nah, ini data desa. Betul-betul kita harus mendata mulai dari tingkat RT sampainya, supaya apa? Kesalahpahaman adalah yang namanya data. Kerjasama antar desa. Nah, ini kerjasama antar desa bisa saja kalau kita punya inovasi atau inovasi orang, kita keluar. Artinya kerjasama antar desa ini, kita ada di Desa Lalabata, lebih maju mungkin di desa tetangga kita, anggaplah seperti Corawali atau Pancana, kita ke sana belajar, ataukah orang dari sana belajar ke kita, begitu. Saya lanjut. Bidang pembangunan desa, peningkatan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Memang di sini ada semacam posyandu, di Lapabila ada apa? Poldes ya, Polekdes ya. Ada satu Pak, mudah-mudahan nanti masyarakat Desa Lalabata milih saya, pustu yang di depan kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Saya akan langsung ke Dinas Kesehatan bermohon kalau memang sudah bisa terpakai, ada yang namanya dokter atau perawat supaya kita tidak kemana-mana. Ada kan BPJS kita semua masing-masing. Selanjutnya, pengembangan layanan pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi. Nah, ini sudah kita kemarin dilaksanakan. Dan insya Allah saya menjadi kepala desa di Desa Lalabata ini akan berlanjut terus. Sepertinya tadi itu pendidikan yang kurang mampu, jadi kita berikan hadiah, kita berikan inovasi. Jadi khususnya untuk masyarakat di Desa Lalabata ini, seperti dia mungkin ranking 1, ranking sampai berapa, kita berikan hadiah supaya ada sedikit kemauan untuk belajar, untuk menjadi juara di sekolahnya. Peningkatan kualitas jaringan jalan. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan yang namanya ini jaringan jalan, seperti penerangan lampu yang tadi mungkin ada semacam jalan tani, mungkin kita bisa sambung, mungkin kita bisa tingkatkan kembali. Masih banyak jaringan jalan yang perlu kita benahi. Itu pun harus dibantu seluruh masyarakat yang ada di Desa Lalabata ini. Pengembangan kawasan pemukiman. Nah, pengembangan
badan usaha milik desa atau BUMDesa, peningkatan pengelolaan pariwisata desa. Memang tadi sudah disampaikan bahwa kita mempunyai wisata. Ada destinasi wisata kita yaitu di Barupunge. Dan saya percaya kepada pengurusnya badan usaha milik desa bisa meningkatkan yang namanya PAD di sana. Saya yakin yang ada yang namanya pengurusnya BUMDesa atau badan usaha milik desa, peningkatan di sana, saya sudah sering ke sana. Bagus sekali. Saya bilang kalau masih banyak desa-desa yang lain. Terus terang Pak, Bapak Ibu saya sampaikan bahwa saya ini tukang jalan. Kenapa saya bilang saya tukang jalan? Karena saya sering melihat wisata-wisata orang. Barutungan mantap sekali. Apalagi dikelola oleh badan usaha milik desa. Pengurusnya juga pasti sudah yang namanya peningkatan di sana tentang PAD. PAD itu pendapatan asli desa. Ditopang lagi atau stakeholder, ada namanya Karang Taruna, ada namanya pemuda. Bagaimana kita bisa majukan yang namanya Barutunge? Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan. Ini saya selalu dalam hati saya ini peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan. Selalu saya berdoa mudah-mudahan di desa Lalabata ini kita aman, damai selanjutnya. Bukan saja dalam calon hal pemilihan kepala desa, selanjutnya. Kita di sini semua sama, saudara, sepupu, tidak ada orang lain. Peningkatan kesejahteraan hukum masyarakat, itu bisa tadi kita juga simpulkan di situ. Pembinaan keagamaan dan kebudayaan, pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat desa, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa. Ini kalau kita semua menyatu, alhamdulillah. Yang namanya gotong royong, ya memang sudah mungkin sudah sedikit kurang kelihatan muncul, tapi insya Allah yang namanya gotong royong kita pasti bersatu. Selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan industri kecil dan menengah. Ini industri kecil menengah ini bisa meningkatkan PAD yang namanya seperti ada industri rumah tangga. Insya Allah, saya terpilih kepala desa di desa Lalabata ini, industri kecil rumah tangga kita akan tingkatkan. Banyak sekali yang namanya sumber daya alam juga di sini. Tinggal sumber daya manusianya saja kita dorong untuk bisa memajukan yang namanya perekonomian. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan desa. Kalau tidak salah luasnya desa Lalabata itu luas wilayahnya kurang lebih 12.000 km. Terus luas sawah 2.100 kurang lebih hektare. Bagaimana kita nanti peningkatan mulai dari bibit unggulnya semua, terus masih bisa mungkin kita namanya pembuatan sawah baru. Banyak sekali masih bisa lahan-lahan kosong yang bisa produktif untuk kita semua dan untuk masyarakat yang ada di desa Lalabata ini. Di sini pengembangan kerajinan tangan. Selanjutnya dengan terakhir kebencanaan darurat dan yang sangat mendesak. Jadi di sini peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana, peningkatan kesiapsiagaan penanganan darurat, peningkatan kesiapsiagaan penanganan mendesak.
Mudah-mudahan di Desa Lalak Bata yang kita cintai ini tidak terjadi apa-apa yang namanya gempa yang seperti di luar-luar, atau ada mungkin bencana alam yang masuk sini. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada. Tapi pasti kita di sini ada namanya anggaran. Kita harus tahu anggaran di desa itu ada 3. Satu alokasi dana desa, yang satu dana desa, yang satu bagi hasil pajak. Ditambah nanti PAD, pendapatan asli desa. Itu alhamdulillah sudah kita bisa penuhi namanya semua kemaslahatan yang ada di Desa Lalak Bata, khususnya untuk masyarakat dan pembangunannya. Penutup, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Diharapkan partisipatif dan orientasi arah kebijakan melalui program ditujukan pada kebutuhan real masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan desa menuju kemandirian desa sesuai dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Demikian penyusunan visi misi dan program kerja saya dibuat agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Lalak Bata yang kita cintai ini, Kecamatan Tanilau, Kabupaten Baru nantinya, serta sebagai bahan persyaratan bagi calon kepala desa. Itulah tadi pembacaan atau penerapan visi misi dan program dari Alamsa nomor urut 4. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk calon atau kandidat nomor 4 telah memaparkan visi dan misinya atau misi dan visinya. Jadi saya hanya sebagai panitia tentu menghimbau kepada warga masyarakat Lalak Bata, setelah keempat kandidat atau keempat calon memaparkan visi dan misinya, marilah kita semua bersama, dan semoga apa yang disampaikan tadi para 4 kandidat ini, warga masyarakat yang sempat hadir, bahkan yang nonton di rumah atau yang live streaming, agar menyimak baik-baik, mempertimbangkan, menilai, karena saya bisa menggarisbawahi bahwa apa yang dipaparkan tadi keempat kandidat ini semuanya bagus. Jadi intinya bahwa marilah kita bersama-sama. Jadi saya mengajak ini sebagai panitia, mengajak kepada para warga Desa Lalak Bata yang bisa memberikan wajib pilihnya nanti di tanggal 19 Desember. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan memilih calon memang yang betul-betul memang berdasarkan hati nurani dan pertimbangan tadi dengan gagasan-gagasan dilempar kepada masyarakat untuk para kandidat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua 4 kandidat ini apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, insya Allah. Dan ini adalah kerja keras kita nanti semua warga Desa Lalak Bata untuk bagaimana melihat Desa Lalak Bata ke depan lebih maju dan lebih amanah lagi. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mungkin ada foto bersama dulu. Adinda Ketua, foto bersama ada. Para kandidat mungkin di kampanye damai, salam damai mungkin. Pak Camat mungkin nih, silakan maju.
Ya, sedikit penyampaian dari Pak Camat dulu. Tunggu dulu warga dulu, jangan dulu pulang. Dengar dulu, ada beberapa Pak Camat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena ini sudah menjelang asar. Yang saya hormati, saya banggakan para calon-calon yang berkualitas dari keempat calon. Yang saya hormati teman-teman Hukuman Lebih Keng, terlebih khusus kepada seluruh panitia. Singkat saja. Yang pertama, jangan jadikan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Lalabata ini sebagai ajang perpecahan, tapi jadikan momen ini sebagai suatu kekuatan, karena saya yakin dan percaya dari program visi misi tadi ini semuanya berkualitas. Ya, kalau kembali kepada nawaitu kita sebagai calon, sebagai masyarakat secara umum, paling tidak orientasinya hanya satu, bagaimana membangun desa Lalabata ini dengan tujuan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi harapan saya, karena Wisma JE satu soulmate saya di sana nomor satu ada sahabat saya nomor 2, ada nomor 3, ada saudara saya nomor 4. Semuanya ini terikat dalam suatu jalin persaudaraan. Jadi pesan saya, yang namanya pesta demokrasi ini sudah biasa. Kalah menang itu sudah biasa. Saya ingin mengajak kepada 4 calon ini membangun suatu komitmen. Siapapun yang menang nantinya, karena ini amanah dari seluruh warga. Saya ingin katakanlah misalkan kalau si A yang menang, tolong ketiga-tiganya ini diundang baik-baik dan siap menerima usulan apa yang menjadi prioritas pada saat penyampaian visi misinya, karena itu sama-sama tujuan untuk membangun kemaslahatan khususnya masyarakat Lalabata. Contohnya di bidang kesehatan, saya yakin dan percaya masih banyak warga yang belum memiliki BPJS. Ya, bagaimana perasaan kita sebagai pimpinan, tidak bisa kita tidur nyenyak, ya kau warga tak kasih elok memana lolo, kemudian dega BPJS napale. Jadi saya maunya nanti bukan hanya formalitas belaka program visi misi ini, tetapi bagaimana aktualisasi implementasi, karena jabatan itu amanah. Sedikit pun dicatat oleh sang halik di atas itu. Jadi jangan karena engkau elok tak napaki elok kacuruk-curuk dek gatu BPJS, jangan seperti itu. Tetapi karena ada nawaitu memang dari dalam. Saya mohon nanti mudah-mudahan siapapun yang terpilih nantinya ini paling tidak pertama melahirkan suatu inovasi yang terbaik khususnya di bidang pembangunan kemasyarakatan maupun keagamaan yang ada di Desa Lalabata. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Singkat saja, sekali lagi malo tulunga padaku suruh-suruhku emanenge dari 4 kecalon. Mudah-mudahan dengan adanya pesta demokrasi ini paling tidak nanti kita saling menjaga silaturahmi dengan baik, membangun sinergitas. Saya berharap ada komitmen nantinya bagaimana membangun Desa Lalabata, karena yakin dan percaya Desa Lalabata memiliki potensi yang sangat besar, baik dari aspek kepariwisataan, aspek pendidikan maupun ekonomi, khususnya potensi-potensi pertanian yang ada di Desa Lalabata. Itu yang sama-sama kita kembangkan nantinya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat Terlau atas segala sambutannya. Jadi intinya mungkin bahwa jangan jadikan perbedaan itu adalah suatu permusuhan. Di dalam agama itu perbedaan adalah indah. Jadi marilah kita sama-sama menentukan hak pilih kita, suara kita di tanggal 19 Desember insya Allah. Ya, berikanlah suaranya. Nah, silakan mungkin kita foto bersama dulu. BPD juga mungkin rekan-rekan dari BPD pemerintahan desa, Babin Kantimas, Bapak Babinsa mungkin, atau Bapak Keamanan juga di luar mungkin bisa gabung Pak. Silakan masuk untuk kita foto bersama. Silakan. Ya.